Virus ini ternyata menyebabkan penyakit yang masyarakat bilang penyakit demam berdarah, yaitu penyakit demam yang disertai dengan perdarahan, baik itu perdarahan minimal sampai perdarahan berat. Di antara perdarahan yang paling minimal adalah peteki. Apa itu peteki? Bintik-bintik, ya, kecil di bawah kulit. Ya, yang beda bintiknya bukan gara-gara bentol, karena kalau dilebarkan dia tidak hilang. Itu disebut dengan peteki. Sampai dengan perdarahan hebat, bisa karena perdarahan di saluran cerna atau perdarahan-perdarahan lainnya. Nah, virus ini cukup unik. Virus ini bisa dibawa oleh serangga, yaitu nyamuk, dan nyamuknya pun juga khusus sekali, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebagai vektor pembawa dia. Ya, vektor pembawa, dia menggigit dari orang yang terkena demam berdarah, kemudian pindah kepada orang yang belum terjangkit demam berdarah, sehingga masuklah virus di situ. Dan virus ini berkembang, gitu ya. Virus ini membelah diri, memperbanyak diri di dalam darah, sehingga tubuh akan memberikan respon, ya, imunnya untuk melawan virus. Ya, kita nyebutnya namanya sitokin. Nah, sitokin ini ternyata menempel di dinding pembuluh darah. Ya, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya rusak. Kalau dalam istilah medis ada namanya badai sitokin, ya, badai imun tubuh yang menyerang virus tapi berdampak kepada dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya gampang bolong-bolong. Apa yang terjadi? Trombosit akan menutupi pembuluh darah yang bolong itu. Dampak dari itu adalah turunnya nilai trombosit darah. Maka itu kenapa orang yang sakit demam berdarah trombositnya rendah. Karena trombosit itu menutupi luka-luka itu. Dan mudah terjadi timbulnya shock, karena terjadi perdarahan, pembuluh darahnya bolong, sehingga menyebabkan cairan banyak keluar, darah banyak keluar, timbul yang namanya shock hipovolemik. Yang kita sebut juga shock dengue shock syndrome, atau shock yang disebabkan karena virus dengue. Nah, virus ini memang menyerang dalam tubuh dan berkembang. Dan perlu saya ingatkan bahwa virus ini punya waktu hidup. Ya, waktu hidup dan ada masanya, dan virus ini sembuh dengan sistem imunitas tubuh kita. Maka itu yang terbaik adalah sistem imunitas tubuh kita. Tapi ada sesuatu yang menarik, ini cukup menarik. Penelitian ini dilakukan oleh sekelompok peneliti bahwa ternyata angka penyakit demam berdarah dahulu sama zaman sekarang ini kok berbeda. Demam berdarah saat ini meningkat luar biasa, tapi zaman lalu ternyata kok sedikit sekali yang kena demam berdarah. Diduga ada satu bakteri, ini baru dicurigai saja, bakteri, saya agak lupa namanya, kalau tidak salah Wolfbachia, kalau tidak salah saya agak lupa nama bakteri tersebut, yang fungsinya adalah mengeliminir virus tersebut. Dan bakteri ini senang sekali hidup di serangga. Maka itu kenapa orang-orang zaman dulu sering main serangga itu, Ustaz. Ya. Main jangkrik, main capung, main kupu-kupu, ya. Itu ternyata ada bakteri yang juga meningkatkan imun kita, yang dia bisa mengeliminir virus-virus dengue. Maka itu orang-orang zaman dulu main di sawah, main di rumput, gigit nyamuk, kebal-kebal aja tuh. Karena tadi dicurigai karena faktor itu. Nah, ternyata virus dengue ini virus yang juga berisiko cukup besar, menyebabkan kematian. Ya. Nah, salah satunya akibat dari dengue shock syndrome. Apa gejala-gejalanya? Ini harus diwaspadai terlebih dahulu. Yang pertama adalah demam yang pasti. Karena gejala virus itu salah satunya dengan demam. Demamnya cukup unik dia, seperti demam pelana kuda. Jadi tinggi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Demamnya itu cukup tinggi. Ya, ini tanda-tanda virus. Kemudian setelah demam disertai dengan gejala perdarahan dari yang paling ringan seperti peteki tadi. Dan kadang-kadang disertai dengan kondisi pembengkakan hati atau pembengkakan limpa. Ya, itu kadang-kadang saja. Nah, ini salah satu tanda yang paling mudah dikenali. Kalau pada anak-anak sering terjadi mimisan salah satunya. Demam disertai dengan mimisan. Itu harus waspada. Ya, selain dengan timbulnya peteki tadi. Nah, terus kemudian trombosit turun secara pemeriksaan lab.
Leukosit juga turun karena pada orang yang kena virus leukosit cenderung turun. Gitu ya. Kemudian hepatokrit mengalami peningkatan. Karena kenapa? Karena tadi banyak cairan yang keluar sehingga konsentrat di dalam darah sangat sedikit sehingga menyebabkan timbulnya yang khawatir namanya dengue shock syndrome tadi. Nah, ini salah satu gejala-gejalanya apa yang terjadi akibat orang terkena virus dengue. Ya, virus dengue itu tidak hanya demam berdarah saja, ada juga cikungunyanya istilahnya ya. Ini termasuk kategori golongan yang sama, itu menyerang sendi-sendi. Tapi hari ini kita bahas masalah dengue yang menyebabkan demam berdarah. Kira-kira seperti itu Ustaz Andi gambarannya. Ya, baik.